Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatun Naimah dengan NIM 8603160022, mahasiswa S1 PGSD dari UPBJJ Surabaya. Pada video praktikum kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA pada modul 7, optik, dengan kegiatan praktikum sifat cahaya dengan judul praktikum pemantulan dan pembiasan pada cahaya. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama kaca, lilin, busur, sisir, 2 lensa cembung dan cekung, handphone sebagai senter, penggaris, dan kertas tabir. Pada percobaan ini menguji pancaran cahaya tanpa menggunakan cermin datar, melainkan memanfaatkan sisir sebagai celah cahaya. Ketika senter dinyalakan, cahayanya menembus celah tersebut namun terus lurus tanpa ada pemantulan, sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan. Pada percobaan ini terlihat jelas bahwa cahaya yang menembus celah dan mengenai cermin datar akan memantul searah dengan cahaya datang. Mengukur sudut dengan busur derajat. Saat diukur menggunakan busur derajat, hasilnya menunjukkan hukum pemantulan cahaya. Ketika sudut datang sebesar 90 derajat, maka sudut pantul juga 90 derajat. Begitu pula saat sudut datang sebesar 30 derajat, maka sudut pantul juga 30 derajat. Pengamatan bayangan. Selanjutnya sebuah lilin menyala diletakkan dan digeser-geser di depan cermin datar untuk diamati bayangannya. Bayangan yang terbentuk memiliki sifat sama besar, tegak, dan maya. Ketika lilin didekatkan atau dijauhkan, bayangannya pun ikut bergerak mendekat atau menjauh. Saat diukur dengan penggaris, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, yaitu 10 cm. Sebelum cermin cembung dipasang, di layar tabir tidak terlihat adanya tanda berkas cahaya. Setelah cermin cembung dipasang dan posisi layar digeser mendekati arah cahaya lilin, tanda berkas cahaya tetap tidak terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan sifat dari cermin cembung yang menyebarkan berkas pantulan cahaya, divergen. Untuk pengujian ini, jarak antara lilin dengan cermin cekung diatur sejauh 5 cm, sementara jarak lilin ke layar adalah 30 cm. Bayangan yang terbentuk yaitu dapat ditangkap pada layar. Jika benda terlalu dekat ke cermin, dalam jarak tertentu, bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena bayangan menjadi maya. Ketika cahaya masuk dari udara ke balok kaca, arah sinar tampak membelok mendekati garis normal. Hal ini terjadi karena cahaya berpindah dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat sehingga kecepatannya berkurang. Setelah cahaya keluar kembali dari balok kaca menuju udara, sinar membelok menjauhi garis normal. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Saat lensa didekatkan dengan huruf, bayangan terlihat lebih besar dan tegak. Namun ketika lensa dijauhkan perlahan dari objek, bayangan menjadi semakin kabur dan akhirnya tidak tampak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa lensa cembung dapat memperbesar bayangan benda apabila berada di antara lensa dan titik fokus. Bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa lensa cembung dapat membentuk bayangan nyata yang dapat ditangkap layar. Bayangan yang terbentuk bersifat terbalik dan ukurannya dapat lebih besar atau lebih kecil tergantung jarak benda terhadap lensa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk selalu lebih kecil dibanding benda aslinya, tetap tegak dan bersifat maya. Bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar karena sinar cahaya setelah melewati lensa cekung menyebar. Hal ini membuktikan bahwa lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya, divergen.